Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Toifa Dini Hasanah dengan NIM 3 digit terakhir 128. Yang kedua, Andita Marcella Melati Putri dengan 3 digit terakhir 129. Dan yang ketiga, Nurul Hidayah dengan 3 digit terakhir 141. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai bagian pendahuluan karya tulis ilmiah. Pada bagian ini, pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi, bukan? Karena teman-teman semua pasti sudah membuat bagian ini pada suatu karya tulis ilmiah. Contohnya saja pada makalah. Nah, ada apa saja sih pada bagian pendahuluan ini? Yuk kita bahas. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pendahuluan pada umumnya adalah bagian yang mengenalkan topik permasalahan yang dibahas dalam sebuah karya tulis ilmiah. Pendahuluan merupakan salah satu struktur wajib yang ada dalam karya tulis ilmiah, baik itu makalah, proposal, skripsi, dan lain-lain. Dengan membaca pendahuluan, orang menjadi tahu gambaran awal dari topik permasalahan yang akan dibahas. Dengan demikian, bagian ini setidaknya harus memuat beberapa hal penting seperti yang pertama, harus terdapat latar belakang permasalahan. Yang kedua, harus ada perumusan masalah. Dan yang ketiga, harus ada tujuan dari permasalahan tersebut. Dalam beberapa jenis karya tulis ilmiah, pendahuluan saja memiliki bagian-bagian yang berbeda. Namun, pada intinya, bagian pendahuluan akan fokus untuk membahas 3 hal saja, yakni latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Secara umum, format penulisan karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada format makalah, yang harus berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode pemecahan masalah, dan yang terakhir sistematika penulisan. Catatan, untuk makalah yang sifatnya bukan penelitian, bagian pendahuluan cukup berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan saja. Yang kedua yaitu format pendahuluan untuk laporan, yang harus berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, dan yang terakhir sistematika penulisan. Yang ketiga yaitu format pendahuluan untuk proposal, yang harus berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan. Yang keempat yaitu format pendahuluan untuk jurnal, yang harus berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kelima yaitu format pendahuluan untuk skripsi, yang harus berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, kerangka atau paradigma penelitian. Pada pembahasan kali ini, kita akan fokus menjelaskan pada bagian-bagian pendahuluan karya tulis ilmiah, yaitu skripsi. Karena karya tulis ini atau skripsi ini lebih sering kita jumpai sebagai mahasiswa. Dan pada bagian-bagian pendahuluan skripsi yang nanti akan kami jelaskan, juga dapat digunakan pada pendahuluan makalah. Bagian-bagian pendahuluan pada karya ilmiah skripsi. Pada bagian pendahuluan ini mencangkup dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah. 1. Latar belakang masalah. Latar belakang merupakan bagian yang selalu ada pada setiap pendahuluan. Bagian ini berisi tentang alasan kenapa penulis ingin membahas atau meneliti topik permasalahan tersebut. Latar belakang haruslah berdasarkan fakta yang ada, bukan hanya sekedar asumsi atau opini pribadi. Latar belakang diuraikan dari masalah yang lebih luas ke masalah yang lebih khusus dan didukung dengan data yang relevan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan jabaran dari permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, atau suatu yang belum diketahui informasinya. Rumusan masalah
biasanya ditulis dalam bentuk pertanyaan dan jawabannya akan dijelaskan pada bagian pembahasan. Pada rumusan masalah ini, memuat penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam sebuah penelitian itu dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Bagian ini tentunya harus relevan dengan judul serta latar belakang yang sudah dibuat. Rumusan masalah juga harus ditulis dengan tegas, terperinci, dan juga jelas. Yang ketiga adalah tujuan penelitian, merupakan bagian yang menjelaskan tentang apa yang ingin dicapai dari pembahasan atau penelitian yang akan dilakukan. Dalam menuliskan tujuan, kita harus mengacu pada latar belakang dan rumusan masalahnya. Tujuan dirumuskan dengan kalimat pernyataan yang ringkas dan jelas. Jika tujuan yang dicapai lebih dari satu, maka kita dapat menuliskannya dalam bentuk butir-butir tujuan atau list. Dalam spesifik tujuan yang ingin dicapai, yaitu satu tujuan umum, memuat tentang hal yang akan dicapai pada akhir penelitian yang dapat menggambarkan atau menjauh tema atau judul penelitian. Yang kedua adalah tujuan khusus, merupakan penjabaran dari tujuan umum secara operasional sesuai dengan rumusan masalah. Tujuan ini merupakan jawaban pertanyaan pada rumusan masalah. Biasanya diungkapkan dalam kata menilai, mengetahui, dan sebagainya. Yang keempat adalah manfaat penelitian, merupakan sesuatu yang diharapkan dari hasil penelitian terhadap masyarakat, instansi terkait, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta manfaat ini bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan pemerintah. Sesuai namanya, pada bagian ini akan menjelaskan tentang apa manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Konteks manfaat di sini berbeda dengan tujuan. Tujuan berisi sesuatu yang ingin dicapai, sedangkan manfaat berisi tentang apa yang akan diperoleh. Baik itu manfaat untuk diri sendiri sebagai peneliti, untuk masyarakat, untuk pembaca, atau untuk objek yang diteliti. Yang kelima adalah hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan sesuatu yang dianggap benar untuk mengutarakan pendapat dan kebenarannya masih perlu dibuktikan dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah kerangka atau paradigma penelitian. Bagian ini berisi tentang tahapan-tahapan secara logis. Kerangka ini menunjukkan hubungan antar bagian secara singkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendahuluan adalah bagian yang mana mengenalkan topik permasalahan yang dibahas dalam suatu karya tulis ilmiah. Dalam beberapa jenis karya tulis ilmiah, ini pendahuluan bisa saja memiliki bagian-bagian yang berbeda. Namun, pada intinya, pendahuluan itu akan fokus dalam 3 hal saja, yakni latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Nah, yang berbeda yaitu kita lihat dari format pendahuluan makalah. Itu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode pemecahan masalah, dan sistematika penulisan. Nah, untuk makalah yang sifatnya bukan penelitian, bagian pendahuluan itu cukup berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan saja. Sedangkan dalam format pendahuluan laporan itu mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, dan sistematika penulisan. Untuk format pendahuluan proposal itu mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan. Untuk format pendahuluan jurnal itu mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Dan yang terakhir untuk format pendahuluan skripsi yang telah kita bahas tadi yaitu mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan kerangka atau paradigma penelitian. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai bagian pendahuluan karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.